Nah, ini adalah buku yang kita bahas di bab mulai dari bab pertama sampai dengan bab yang kalinya akan kita bahas, yaitu buku Aswaja. Kita pembahasan soal sama jawabannya itu dari sini semua, oke? Dari sini ya. Dari buku ini kita bisa menjawab soal dan menemukan pembahasan-pembahasan yang bisa menyelesaikan soal-soal. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jamil Aflan Muzaki dari Prodi PJKR Fakultas FKIP, dan saya dari kelas PJKR B angkatan 2024. NIM saya 240 701 130. Di sini saya akan membahas di pertemuan ke-10, yaitu urgensi bermazhab. Apa itu urgensi bermazhab? Nah, kita akan bahas di pertemuan ke-10 ini. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab di pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, 1. Jelaskan pengertian fikih menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang sering kita sebut Aswaja, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan menjawab itu nanti di akhir video atau setelah kita membaca semua pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa dalam tradisi Aswaja penting untuk mengikuti salah satu mazhab fikih? Uraikan alasannya disertai contoh penerapannya dalam kehidupan umat Islam. Itu untuk pertanyaan kedua tadi. Untuk pertanyaan yang ketiga, bandingkan peran ulama mujtahid dalam pembentukan mazhab dengan peran masyarakat awam dalam mengikuti ajaran fikih. Mengapa masyarakat awam tidak disarankan untuk berijtihad sendiri? Mengapa masyarakat awam itu tidak disarankan untuk berijtihad sendiri? Nah, kita akan membandingkan peran ulama mujtahid dalam pembentukan mazhab dengan peran masyarakat awam. Untuk pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan 4 mazhab fikih yang diakui dalam Aswaja dan apa keistimewaan masing-masing mazhab tersebut. Kita akan menjelaskan 4 mazhab fikih, 4, dan apa aja keistimewaan masing-masing mazhab tersebut. Kita akan membahasnya nanti. Oke. Pertanyaan kelima, bagaimana fikih Aswaja menjaga keseimbangan antara teks atau nas dan realitas sosial atau kontekstualisasi hukum. Berikan contoh kasus aktualnya. Kita akan memberikan contoh kasus aktualnya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian fikih menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering kita sebut Aswaja, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu fikih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau praktis, yang diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Aswaja memandang fikih sebagai panduan hidup yang seimbang, moderat, toleran, dan adil, serta terbuka terhadap perbedaan mazhab.
Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mencakup beberapa aspek, seperti 1. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Muamalah, yaitu jual beli, perjanjian, warisan. Akhlak dan etika sosial, sopan santun, adab bertetangga, dan interaksi sosial. Terus keluarga, pernikahan, pendidikan anak, hak dan kewajiban anggota keluarga. Fikih menjadi pedoman umat Islam untuk menjalani kehidupan secara islami, teratur dan sesuai dengan nilai-nilai azwajah. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa dalam tradisi azwajah penting untuk mengikuti salah satu mazhab fikih? Uraikan alasannya, disertai contoh penerapannya dalam kehidupan umat Islam. Nah, mengapa kita harus mengikuti tradisi azwajah? Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, penting untuk mengikuti salah satu mazhab fikih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hanbali, karena beberapa alasan utama berikut. Satu, alasannya penting untuk mengikuti mazhab fikih dalam tradisi azwajah. 1. Menjaga konsistensi dalam beribadah. Dengan mengikuti satu mazhab, umat Islam memiliki pedoman yang jelas dan konsisten dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Hal ini mencegah kebingungan atau perbedaan hukum seenaknya. Contoh, dalam mazhab Syafi'i, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram membatalkan wudhu. Sedangkan mazhab Hanafi tidak. Jika seorang berganti-ganti pendapat, bisa terjadi inkonsistensi dalam ibadah salat. 2. Merujuk pada ulama yang kompeten. Mazhab fikih disusun oleh para ulama mujtahid yang telah memenuhi syarat untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Umat awam yang tidak memiliki kemampuan istinbat atau menggali hukum dan juga mengikuti mazhab sebagai bentuk ittiba, mengikuti ahli ilmu, bukan taklid buta. Contoh, dalam menentukan sah atau tidaknya akad jual beli, umat awam merujuk pada pendapat mazhab, bukan menginterpretasi sendiri dalil-dalil syariah. Contoh penerapan dalam kehidupan umat Islam. 1. Ibadah. Seorang muslim yang mengikuti mazhab Syafi'i akan berwudu dengan memperhatikan bahwa menyentuh lawan jenis membatalkan wudu, maka ia akan mengulangi wudunya sebelum salat jika itu terjadi. Yang kedua, nikah dan perceraian. Dalam mazhab Hanafi, wali dalam pernikahan tidak wajib, sementara dalam mazhab Syafi'i wali adalah syarat sah nikah. Mengikuti satu mazhab akan membantu menghindari konflik hukum dalam keluarga. 3. Ekonomi Islam. Dalam praktik akad jual beli atau pembiayaan syariah, lembaga keuangan sering memilih satu mazhab agar operasionalnya seragam dan sesuai prinsip syariah yang jelas. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, bandingkan peran ulama mujtahid dalam pembentukan mazhab dengan peran masyarakat awam dalam mengikuti ajaran fikih. Mengapa masyarakat awam tidak disarankan untuk berijtihad sendiri? Nah, peran masyarakat awam adalah mengikuti ajaran fikih yang telah disusun oleh para mujtahid. Mereka melakukan taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama, karena tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Masyarakat awam tidak disarankan berijtihad sendiri karena 1. Tidak memiliki ilmu yang cukup. 2. Beresiko salah memahami hukum. 3. Dapat menyebabkan kekacauan hukum. Yang keempat, taklid merupakan bentuk tanggung jawab syar'i bagi yang belum mampu berijtihad. Kesimpulannya, ulama mujtahid berperan sebagai perumus hukum, sementara masyarakat awam adalah pengamal hukum melalui taklid. Pertanyaan keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan 4 mazhab fikih yang diakui dalam azwajah dan apa keistimewaan masing-masing mazhab tersebut. 1. Mazhab Hanafi. Keistimewaannya fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi sosial. Banyak denu di wilayah Asia Tengah, Turki, India, dan sebagian Indonesia. 2. Mazhab Maliki. Kuat dalam menjaga tradisi Nabi dan sahabat di Madinah. Banyak denu di Afrika Utara dan sebagai wilayah Afrika Barat.
Mazhab Syafi'i. Keistimewaan sangat teliti dalam penggunaan hadis. Mazhab dominan di Indonesia, Mesir, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Mazhab Hambali. Keistimewaannya kuat dalam pendalaman hadis, banyak dulu di wilayah Arab Saudi dan sekitarnya. Kesimpulannya, keempat mazhab ini memiliki pendekatan fikih yang berbeda, namun tetap berada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan intelektual Islam dan saling melengkapi dalam memahami syariat. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana fikih aswaja menjaga keseimbangan antara teks nas dan realitas sosial, kontekstualisasi hukum. Berikan contoh kasus aktualnya. Fikih aswaja menjaga keseimbangan antara teks nas dan realitas sosial dengan pendekatan moderat, yaitu menggabungkan dalil syar'i dengan pertimbangan akal, adat, dan maslahat. Fikih aswaja tidak kaku terhadap teks, namun tetap berpegangan pada prinsip syariat. Cara menjaga keseimbangan menggunakan kias, mempertimbangkan kebiasaan atau adat, mengutamakan maqasid syariah, tujuan hukum Islam, menyesuaikan ijtihad dengan konteks zaman dan tempat. Contoh kasus aktualnya yang pertama, penggunaan dompet digital untuk membayar zakat atau infak. Meski zakat dahulu diserahkan langsung, kini boleh dilakukan via teknologi. Alasannya lebih mudah, cepat, dan cepat sampai pada yang berhak nih. Kesimpulannya, fikih aswaja mampu merespon perkembangan zaman tanpa meninggalkan dasar syariat dengan mengedepankan keseimbangan antara teks dan konteks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.